السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah, bapak ibu sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk berada dalam majelis yang mulia. Mungkin majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa juga dinaungi oleh para malaikat yang hadir di tengah-tengah kita, dan dari majelis ini juga membuahkan kebaikan ilmu yang kita peroleh dan kebaikan juga dalam beramal saleh nantinya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan lalu tentang tafsir surat Yasin yang masih membicarakan tentang hari kiamat. Kita masih khusus nantinya membahas tanda-tanda hari kiamat. Kita masih secara khusus membahas tanda-tanda hari kiamat. Baik, dibacakan ayat ke kemarin berapa? 49? Ya, 49 dan seterusnya sampai 53 kalau tidak salah. Ya, dibaca second Taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Baik. Dari ayat 49 sampai dengan 53 saking surat Yasin,
ini masih membicarakan tentang tanda-tanda kiamat besar. Perlu dipahami, ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Tanda kiamat yang kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis, para ulama itu bagi menjadi dua tanda. Tanda kiamat itu ada dua tanda. Ada yang para ulama sebut yang pertama dengan tanda kiamat sugro, yaitu tanda kiamat kecil. Yang pengertiannya tanda ini adalah tanda yang sudah pernah terjadi dan ada yang terus menerus berulang terjadi. Jadi sudah pernah terjadi dan terus menerus berulang terjadi. Dan ini untuk jaraknya sampai hari kiamat bisa sangat jauh. Sedangkan tanda yang kedua tanda kiamat kubro, yaitu tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat ini muncul, maka berarti sebentar lagi akan datang kiamat. Sebentar lagi kiamat besar itu akan datang. Seperti misalnya keluarnya Dajjal, kemudian keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan terbitnya matahari ya dari arah tenggelamnya, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Ini menunjukkan tanda-tanda kiamat kubro. Dan yang kita bahas kali ini, saya akan nambahkan sekaligus mengulang apa yang telah kita bahas kemarin, ya, yaitu tentang tanda-tanda kiamat sugro atau tanda kiamat kecil, sambil lengkapi yang belum ada, karena sebagiannya sudah kami sebutkan. Dan tanda ini sangat-sangat banyak sekali, ya, yang ada dalam kitab rujukan kami itu lebih daripada 30 tanda. Ini sampai 50. Ini kita akan lihat tanda-tanda yang penting. Mungkin di beberapa pertemuan kita akan bahas. Yang kita akan lihat para ulama itu sebut mulai dari tanda yang sudah selesai. Tanda kiamat kecil dari tanda yang sudah selesai. Yaitu mulai dari yang pertama, diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika diutus itu sudah tanda kiamat itu sudah semakin dekat. Sebagaimana yang Nabi SAW sendiri katakan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Sahal, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Kata Nabi SAW, aku diutus dengan datangnya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat itu bagaikan dua jari ini. Nabi SAW itu disebut dalam hadis wa yushiru bi isba'ihi fayamuttu bihima. Nabi SAW dekatkan dua jari seperti ini, ya, beliau tunjukkan dua jarinya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini tidak dipakai jari jempol kali jari kelingking, namun yang dipakai dua jari yang dekat, menunjukkan bahwasanya kiamat itu dengan Nabi SAW diutus itu sangat-sangat dekat. Maka ini merupakan tanda yang pertama. Sudah terjadi apa belum? Sudah selesai. Kemudian yang kedua, tanda kiamat lagi itu adalah yang disebut dalam hadis Auf bin Malik, yaitu Nabi SAW itu katakan u'dud sitan baina yaday sa'ah. Hitunglah ada 6 tanda kiamat. Di antara yang Nabi SAW sebut dari 6 tanda tadi, mauti. Yang pertama itu adalah kematianku. Berarti tanda kedua adalah kematian atau meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang ini kami singgung tentang tanggal meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Perlu dipahami tentang ketentuan tanggalnya, para ulama itu berselisih pendapat. Ya, para ulama itu berselisih pendapat.
Yang kita pahami atau yang kita ketahui setiap tahunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir kapan? 12 Rabiul Awal. Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Tentang tanggalnya ini, penetapan tanggal 12 Rabiul Awal ini para ulama masih berselisih pendapat. Dan mereka tidak terlalu sampai memperkuat mana pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ada yang katakan 12, ada yang katakan 9, ada yang katakan 8 dari bulan Maulud, dari bulan Rabiul Awal. Berarti kesimpulannya ada beda pendapat. Terus kalau para ulama tidak terlalu konsen untuk mencari kapan tanggal lahirnya, tadi menunjukkan bahwasanya ya untuk merayakannya ini tidak menjadi suatu yang harus dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk merayakan tadi kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijadikan suatu yang dianggap serius atau dianggap harus oleh ya Nabi, oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak menunjukkan kalau orang tidak merayakan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak cinta Nabi. Tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak cinta Nabi. Salah satu contoh yang dikatakan oleh para ulama tanda cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Jala'ul Afham yang membicarakan khusus tentang masalah sholawat. Ada 33 keutamaan sholawat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Saya tidak rinci keutamaan sholawat yang disebutkan dalam kitab tersebut, namun intinya para ulama itu katakan yang namanya sholawat diantara keutamaannya itu adalah, kata Ibnu Qayyim di keutamaan ke-33 beliau sebutkan, keutamaan sholawat yang ke-33 itu adalah kalau orang itu bersholawat tanda mereka cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau bapak ibu-ibu rajin bersholawat itu sudah menunjukkan tanda cinta pada Nabi. Meskipun tidak merayakan perayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah bersalawat. Dan tidak mungkin dalam seumur hidup kita tidak pernah bersalawat. Ada perkataan dari para ulama, wajibnya seumur hidup ada 1 kali salawat. Apa ada yang nggak pernah salawat sama sekali seumur hidup loh, dari lahir sampai mati? Kecuali dia masuk Islam itu jam 5 sore, mati jam 6. Gak ada kesempatan untuk selawat kan? Gak ada. Paling dia cuma bersahadat saja. Ya, dia cuma bersahadat. Namun untuk berselawat seperti kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau mengucapkan sholawat Ibrahimiyah, mungkin tidak ada kesempatan. Namun minimal bapak dan ibu-ibu itu dalam sehari minimal salawatnya itu 5 kali. Ya, minimal salawatnya itu 5 kali. Karena sholawat itu ada dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir dari sholat 5 waktu. Sholat kita 5 kan? Iya 5. Berarti ada ucapan sholawat kita wajibnya itu 5 kali dalam 1 hari. Jadi kalau ada yang bilang nggak pernah sholawat, ya berarti nggak pernah sholat. Ya sekali lagi, kalau ada yang bilang tidak pernah sholawat dia, berarti dia tidak pernah sholat. Karena menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan ulama mazhab Syafi'i, bahwa membaca sholawat ketika tahiyat akhir itu bagian dari rukun sholat atau merupakan kewajiban. Artinya kalau tidak sholawat ketika tahiyat akhir tadi, berarti sholatnya tidak sah. Berarti sudah sholawat. Berarti sudah cinta Nabi atau belum? Sudah. Itu sudah tanda cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang tanggal meninggalnya, ini juga para ulama itu bersisi pendapat. Ya, para ulama bersisi pendapat. Bahkan ada yang menyatakan pendapat yang paling kuat, tanggal meninggalnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya, dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama,
tanggal meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti kalau milih pendapat ini dan lahirnya tanggal 8 misalnya, berarti sejatinya ya tanggal 12 tadi yang dirayakan itu adalah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun intinya itu pun ada perselisihan pendapat di antara para ulama yang ada. Intinya yang kita bahas di sini, meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan tanda hari kiamat. Lalu di dalam hadis yang sama disebutkan juga yang merupakan tanda hari kiamat lagi, lanjutan dari hadis tadi, ya, Nabi katakan hitunglah ada 6 tanda hari kiamat. Yang kedua atau yang ketiga dari urutan kita, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada di mana? Hah? Baitul Maqdis ada di mana? Palestina. Kalau Baitul Maqdis itu sudah ditaklukkan, maka itu juga hitungan yang dikatakan oleh Nabi SAW di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang keempat, yang merupakan tanda hari kiamat lagi adalah munculnya wabah ta'un amwas. Munculnya wabah ta'un amwas. Ini wabah ini bentuknya ini seperti penyakit yang menyerang hewan-hewan ternak. Ini penyakit yang menyerang hewan-hewan ternak seperti itu, di mana keluar dari 2 lubang hidung. Lalu tiba-tiba kalau kena wabah penyakit ini, orang-orang itu akan mati mendadak. Kalau kena wabah penyakit ini, orang-orang akan mati mendadak. Ini dikenal dengan wabah ta'un amwas. Ini juga diantara tanda kiamat. Kalau ada wabah yang langsung, kalau kena itu mati mendadak, maka itu merupakan tanda hari kiamat. Kemudian yang kelima, akan muncul di akhir zaman harta semakin melimpah. Dan untuk cari orang-orang miskin sudah tidak ada lagi. Ya, harta semakin banyak, semakin melimpah. Untuk cari tiang miskin, untuk cari orang miskin sudah tidak ada lagi. Sudah mau muncul atau belum di sini? Hah? Masih banyak orang miskin. Yang saya kira di sini banyak yang pura-pura miskin saja. Simpanannya masih banyak, masih punya sapi, masih punya kambing, lemahnya juga banyak sekali. Termasuk orang desa juga sama. Namun lihat di sini kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta yaksura fikumul mal. Kiamat itu tidaklah datang sampai harta di tengah-tengah kalian itu semakin banyak. Fayafidha hatta yuhimma rabbal mal may yaqbaluhu minhu shadaqah wa yud'a ilaihi rajul fayaqul la arabali fi. Harta pada akhir zaman itu semakin melimpah. Sampai-sampai orang yang punya harta itu malah susah, wong sugih malah susah. Susunya apa? Kalau dia punya kewajiban bayar zakat, nggih, cari tiang miskin, dia cari-cari ke sana sini nggak ada yang miskin. Lalu dia berkata, ya, panggil orang ketika itu, sini mas, ya, saya mau serahkan zakat untukmu. Orang yang mau diberi katakan, kami tidak butuh dengan uangmu, ya, kami nggak butuh pada hartamu, karena dia sendiri sudah cukup. Ya, ini belum memang, namun tanda-tandanya sudah semakin banyak. Ya, tanda-tandanya sudah semakin banyak. Di jalanan itu sering macet nggak sekarang? Ya, di jalanan sering macet kan? Apalagi ke Jogja. Berarti kan kendaraan makin banyak kan? Dulu itu sulit sekali loh cari motor yang buat macet, yang kendaraan yang banyak-banyak mobil juga buat macet tuh nggak ada sama sekali di Jogja. Dulu kendaraannya apa dulu di Jogja? Ya, ngepit kan? Iya. Sekarang semua sudah punya motor. Untuk munggah haji sekarang, salah satu bukti untuk munggah haji
Ya, kalau dulu itu mungkin satu Gunung Kidul itu mungkin cuma berapa orang saja bisa dihitung dengan jari. Sekarang tiap kecamatan, ya, tiap kecamatan loh, mungkin ada juga tiap desa. Ya, itu bisa ada perwakilan satu orang itu bisa munggah haji. Berarti tanda-tandanya sudah semakin dekat. Berarti untuk mendekati tadi orang punya banyak harta sudah semakin dekat. Dan Gunung Kidul pun juga sudah semakin maju. Tempat wisata di mana-mana kan sekarang, iya kan? Dan peningkatan pemasukan dari wisata, pariwisata itu semakin meningkat loh. Ya, itu semakin meningkat sekali. Dari anggaran yang dianggarkan itu untuk pemasukan dari wisata itu semakin meningkat. Namun yang di daerah-daerah barat ini belum. Ya, cuma daerah-daerah timur sana, yang barat Panggang, Purwosari itu belum. Saptosari sudah banyak pantai yang masuk. Untuk Panggang belum. Yo, berarti belum dekat hari kiamat untuk Panggang. Kemudian yang keenam, munculnya berbagai macam fitnah dari penjuru dunia. Fitnah yang dimaksudkan di sini ujian, cobaan. Ya, ujian, cobaan sampai kematian-kematian yang dari orang-orang penting, tokoh-tokoh penting. Seperti kalau kita lihat aliran-aliran sesat yang kemarin saya sebut itu datang atau muncul dari wilayah timur. Dari India, dari ke timur sana, ya sampai ke Indonesia juga banyak aliran-aliran sesat. Juga sebagai tandanya lagi adalah terbunuhnya tokoh penting seperti Utsman bin Affan. Terbunuhnya tokoh penting seperti Utsman bin Affan. Nabi SAW sudah wanti-wanti sejak dulu, Utsman itu akan meninggal dunia. Dan itu juga sebagai tanda hari kiamat. Juga dulu pernah terjadi perang Jamal. Ini karena rentetan juga dari kematian Utsman. Terbunuhnya Utsman. Ya, terjadilah perang Jamal. Setelah itu nanti ada perang Siffin di tahun 35 Hijriah. Juga di antara fitnahnya lagi muncul pemahaman Khawarij. Ini saya pernah ceritakan pekan lalu. Muncul pemahaman Khawarij. Khawarij dikira itu orang yang gak rajin sholat. Ini orang-orang yang aliran sesat yang gak rajin sholat. Masya Allah ibadahnya sangat-sangat rajin sekali. Di tengah-tengah kita tidak ada ibadahnya yang serajin orang-orang Khawarij. Di tengah-tengah kita tidak ada ibadah yang serajin orang Khawarij. Pernah muncul di zaman Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kenapa kalau wanita itu kalau datang bulan mereka mengqadha puasanya? Puasanya kan di sahur. Namun tidak mengqadha salat. Salatnya kan tidak diqadha, salatnya tidak diganti." Maka ketika itu Aisyah punya pemikiran pada wanita ini, hal anti haruriyah, apakah engkau itu dari orang haruri yang berpemahaman Khawarij? Sudah muncul di masa Aisyah radhiyallahu anha, ada yang punya pemahaman Khawarij. Lihat tanda-tanda mereka, tadi sholatnya diganti, puasanya diganti, tanda mereka rajin ibadah. Tanda orang Khawarij itu rajin ibadah. Bahkan kalau kita lihat di sini, lihat tandanya di sini yang Nabi SAW katakan sejak dulu. Yakhruju fikum qaumun tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu janahirahum yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan akan keluar nanti suatu kaum yang kalian sendiri nilai sholat kalian itu masih kalah jauh dari mereka. Puasa kalian juga masih kalah jauh dari puasa mereka. Amalan kalian juga merasa masih kalah dari amalan mereka. Mereka itu orang yang rajin baca Al-Quran, namun tidaklah sampai melampaui tenggorokan mereka. Jadi tidak keluar Al-Quran itu dari tenggorokan mereka. Artinya mereka cuma rajin baca, tidak paham. Tidak punya pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Tidak punya ulama untuk nuntun mereka untuk paham Al-Quran.
Mereka keluar dari agama ini. Dikatakan mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Yaitu seperti anak panah itu keluar lepas gitu. Artinya ini sebagian ulama katakan mereka itu kafir, keluar dari Islam walaupun rajin ibadah. Apa sebab mereka itu dikatakan keluar dari agama mereka? Nabi SAW katakan dalam riwayat yang lain, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Aneh dari mereka, kalau orang-orang muslim mereka bunuh. Namun kalau penyembah berhala, ya, penyembah berhala, orang-orang musyrik mereka biarkan. Kalau orang-orang muslim yang rajin ibadah itu mereka bunuh karena tidak segolongan dengan mereka. Mereka menganggap kafir. Kemudian kalau orang-orang yang malah berbuat syirik jadi penyembah berhala malah dibiarkan. Ciri-ciri mereka seperti itu. Ciri-ciri yang lain kata Nabi SAW, hudasaul asnan wa sufahaul ahlam. Orang-orang Khawarij ciri-cirinya banyak yang ngikut itu dari kalangan orang-orang muda. Pengikutnya itu banyak anak-anak muda. Kemudian mereka adalah dari orang-orang yang bodoh, yang tidak punya tuntunan, yang tidak punya panutan ulama. Maka lihat di sini Nabi SAW sudah wanti-wanti sejak dulu, Khawarij itu akan muncul, orang Islam itu akan mereka bunuh, penyembah berhala itu akan mereka biarkan. Mereka itu dari kalangan siapa? Anak-anak muda. Kenapa Nabi SAW sebut anak-anak muda? Karena kalau anak-anak muda dia itu tahu kebenaran, maka dia akan ikuti kebenaran tadi dengan semangat. Dia sangat-sangat semangat sekali mengikuti kebenaran. Namun kalau sudah jalannya keliru, sama juga dia akan ikut kesesatan tadi sampai ke akar-akarnya. Maka kalau sudah sesat, ya sesatnya ya betul-betul sesat. Dan yang paling semangat itu bukan tiang sepuh. Ya, yang paling semangat itu anak-anak muda. Maka kalau mau bimbing, ya, membimbing generasi kita, itu bukan dari generasi tua, namun dari generasi-generasi mudanya. Kalau generasi muda itu baik, maka generasi terusnya itu akan ikut baik. Maka butuh, ya, concern kita untuk membina anak-anak muda, ya, daripada generasi-generasi yang sudah lanjut usia, karena mereka yang nanti jadi penerus. Ya, di sini juga menunjukkan bahwasanya ada di antara anak-anak muda itu yang salah jalan. Dan ini dapat dibuktikan di zaman ini, yang semangat-semangat untuk dukung ISIS, ya, yang semangat-semangat untuk dukung ISIS itu dari kalangan anak muda. Ya, yang semangat-semangat untuk ikut ISIS, aliran ISIS itu dari kalangan anak-anak muda. Makanya hati-hati kalau anaknya itu maksiat di waktu muda, maksiatnya akan terus-menerus. Semangat untuk maksiat. Kalau rusak, ya benar-benar rusak. Namun kalau anaknya itu soleh, ya benar-benar soleh sekali. Namun takutnya ada yang solehnya itu salah jalan. Kemudian ada lagi tanda yang ini belum kita sebut kemarin. Tanda kiamat lagi adalah munculnya nabi-nabi palsu. Sudah belum kemarin? Sudah. Nah, ini munculnya nabi-nabi palsu. Jumlahnya ada berapa? Kemarin disebut jumlahnya ada berapa? 30. Sebagaimana kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yub'atsu dajjalun kadzabun qariban min 30. Tidaklah datang hari kiamat sampai muncul di tengah-tengah kalian yaitu dajjalun, pendusta. Disebut dajjal karena dajjal itu punya pengikut yang banyak. Ini juga yang ngaku sebagai nabi, yaitu nabi palsu, itu juga punya pengikut yang banyak. Jumlah mereka mendekati 30. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Semua itu ngaku sebagai utusan Allah. Padahal Nabi katakan tidak ada lagi nabi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini menunjukkan bahwasanya jumlah 30 tadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung
dari Nabi SAW meninggal dunia sampai saat ini yang ngaku sebagai Nabi sudah lebih daripada 30. Namun yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi, siapa yang dimaksud dengan Nabi palsu tadi? Karena kalau banyak yang ngaku Nabi itu banyak. Namun yang dimaksudkan dengan Nabi palsu di sini adalah yang ngaku Nabi, yang mengaku sebagai utusan Allah dan jumlah pengikutnya itu sangat-sangat banyak. Dia punya pengikut yang banyak. Kalau pengikutnya cuma 1-2 orang, cuma anak istrinya, cuma tetangga sendiri, belum. Ya, dia ngaku sebagai nabi, kemudian satu kabupaten misalnya itu semua jadi pengikutnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai dajjalun kadzabun. Ini sebagai nabi-nabi palsu yang pendusta. Kemudian tanda berikutnya lagi, urutan saya ini tanda ke-8. Munculnya api dari Hijaz. Hijaz itu di tanah Arab sana, api besar. Ini kalau lihat dari kisah-kisah dahulu, ini sudah pernah muncul. Yaitu disebutkan dalam hadis, tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz. Yang api ini saking besarnya bisa menerangi leher-leher unta yang ada di Basrah. Apinya munculnya di Hijaz, di tanah Arab, sampai di Basrah, ya, di daerah sekitar Persia sana, Baghdad sana, ya, sampai di Basrah sana, itu api tadi itu masih juga cahayanya masih muncul sampai di sana. Berarti apinya sangat-sangat besar. Apinya itu sangat-sangat besar dan ini sudah terjadi. Wallahu alam, tidak tahu apakah ini nanti akan berulang. Namun sudah pernah terjadi api ini muncul di daerah Hijaz. Kemudian yang ke-9 tanda hari kiamat lagi adalah hilangnya amanat. Ini juga sudah sebutkan kemarin, hilangnya amanat. Yaitu ketika Nabi SAW itu katakan, jika amanat telah disia-siakan, fantaziris sa'ah. Jika amanat itu sudah disia-siakan, maka tunggulah datang hari kiamat. Maka Abu Hurairah itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan? Kemudian Nabi SAW itu katakan, amanat itu disia-siakan ketika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Jika suatu urusan bukan diserahkan pada ahlinya, baik untuk urusan dunia, ini bukan ahli teknik, ya, bukan ahli teknik, disuruh untuk ngurus hal-hal semacam itu. Ini bukan orang yang pakar untuk ngurus keuangan, administrasi, disuruh untuk ngurus masalah itu. Ini bukan orang yang pakar agama, ya, disuruh untuk mengurus masalah tersebut. Ini bukan orang yang pandai memberikan fatwa, ya, kemudian diserahkan masalah pemberian fatwa untuk orang-orang semacam itu. Dan seperti ini sudah semakin muncul juga di zaman ini. Juga yang ke-10 tanda hari kiamat, diangkatnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Ilmu itu diangkat dan kebodohan itu semakin merajalela. Apalagi tanda kebodohan itu semakin merajalela, orang itu malas thalabul ilmi, orang malas menuntut ilmu, orang malas untuk ngaji. Dan yang malas untuk ngaji ini banyak memprotes juga orang yang malah pergi ngaji. Jadi yang pergi ngaji, yang ingin thalabul ilmi, yang ingin banyak belajar, yang ingin gali ilmu, yang ingin tidak terus terkungkung dalam kebodohan, ini malah diprotes. Ya, orang-orang yang nggak ngaji itu malah protes orang-orang yang ngaji. Dan di tengah-tengah kita seperti itu. Yang banyak protes, yang banyak tidak suka itu orang-orang yang tidak ngaji. Maka Nabi SAW itu katakan di antara tanda hari kiamat, ayurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu. Tanda hari kiamat yaitu ilmu itu diangkat dan kebodohan itu semakin merajalela. Ilmu itu diangkat dan kebodohan itu semakin merajalela. Sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Imam Zahabi.
Imam Zahabi itu pernah mengatakan in dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, wa ma'utu minal ilmi ila qalilah. Kita itu sudah diberi ilmu yang diberi itu sedikit. Wa amal yaumu, adapun hari ini, fama baqiya minal ulum al qalila ilal qalil. Untuk zaman ini, ilmu yang tadi awalnya itu sedikit, di zaman ini tinggal sedikit dari yang asalnya itu sedikit. Jadi yang asalnya sedikit, ya persenannya dari yang sedikit ini, ya zaman ini tersisa seperti itu, tinggal sedikit sekali. Fi unasin qalil. Yang punya ilmu yang sedikit ini cuma di kalangan orang-orang yang sedikit. Ma'aqalla ma'iyamalu minhum bizalikal qalil. Ilmunya tinggal sedikit, yang mengamalkan ilmu tadi juga sangat-sangat sedikit. Jadi ilmunya sudah sedikit. Yang mengamalkan ilmu yang sedikit tadi juga cuma segelintir orang saja. Lalu beliau berdoa, fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan perlindungan. Ya, dari awal ilmunya sudah sedikit. Di zaman ini, di 2016, ilmunya juga tinggal sedikit. Dari yang awalnya sedikit tadi. Kemudian ilmu tadi, yang menguasai juga sedikit. Contoh saja di tengah-tengah kita, sedikit yang menguasai ilmu waris. Sedikit yang menguasai ilmu waris. Dan tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat juga adalah cuma sedikit orang yang memahami ilmu waris. Maka bapak-bapak, di antara bapak ini harus ada yang kuasai. Minimal satu masjid satu orang sajalah. Jadi kalau ada masalah sengketa harta untuk diselesaikan berdasarkan hukum Islam, ada di situ yang bisa tanggung jawab untuk menghitung masalah waris tadi. Dan ingat, masalah waris ini memberikan hukum yang adil. Sangat-sangat adil dan tidak menzulimi seorang, tidak menzulimi keluarga. Dan untuk masalah waris ini mudah untuk dipelajari, apalagi untuk orang Indonesia. Yang penting syaratnya pintar matematika. Kalau matematika sudah nggak bisa, ya sudah nggak bisa pelajari waris. Ya, yang matematikanya itu merayap, ya nggak bisa pecahan-pecahan, ya sudah nggak bisa kuasai waris. Namun tadi saya katakan untuk orang Indonesia perhitungannya mudah. Istri orang Indonesia, poros suami istrinya rata-rata berapa? Hah? Rata-rata berapa? Ya cuma satu. Istri satu meninggalkan istri satu. Anaknya 2, 3. Ya hitungnya gampang sekali. Oh berarti tinggalkan istri satu, anak itu 3. Laki-laki 1, perempuan 2. Hitungannya bisa selesaikan cepat. Namun kalau orang Arab istrinya 4. Ya, istrinya 4. Anaknya masing-masing istri punya 5 misalnya. Ya, masing-masing istri punya 5 loh. Di sana nggak ada pakai KB seperti kita. Ya, di sana itu nggak pakai KB. Ya, jadi ulama-ulama itu rata-rata punya anak banyak. Ya, kalau 5 berarti rata-rata 5 berarti kalau istrinya 4, 20 loh. Ya, sudah 20. Belum lagi ada istri yang keempat dia ceraikan. Ya, cari lagi istri baru lagi, nambah lagi 5 lagi. Iya kan? Iya. Atau ada istrinya yang meninggal dunia, dia cari lagi, ya, ingin genapkan jadi 4. Ya, kadang itu orang Arab memilih, ada yang Arab asli istrinya, ada yang Indonesia, ada yang India, ada yang Bangladesh, mungkin ada yang Eropa. Ya terserah dia. Wong yang punya banyak duit dia. Ya. Makanya keturunan raja itu banyak sekali loh. Keturunan raja yang sekarang raja siapa? Nah, Raja Saudi siapa? Raja Salman kan? Raja Salman itu dengan saudara-saudaranya yang jadi pangeran itu masih banyak. Namun yang dipilih cuma wallahualam cuma dari satu jalur ibu kalau tidak salah untuk yang menguasai kerajaan Saudi Arabia saat ini. Ya, tidak dari keturunan-keturunan yang lainnya. Namun raja ini sengaja nikahnya banyak biar punya banyak keturunan. Kalau punya banyak keturunan, nanti misalnya Indonesia ada berapa provinsi? Nah, sekarang berapa? Dulu 27, sekarang jadi berapa? 34. Mungkin di setiap provinsi itu ya punya keturunan di situ. Jadi kalau peluang untuk memberontak pada raja kecil. Karena di setiap provinsi tadi punya keturunan. Jadi punya pangeran di provinsi ini, punya pangeran lagi provinsi ini, nanti yang diangkat menjadi menteri lagi. Enak.
Itu hikmahnya punya banyak keturunan. Namun syaratnya tadi istrinya berapa tadi? Nah, 4. Ya berarti Indonesia nggak bisa seperti itu. Kemudian tanda yang berikutnya lagi, merebaknya perzinaan, tersebarnya zina. Tanda tersebarnya zina, saya tambahkan dari yang kemarin, ciri-ciri tersebarnya zina lagi. Ini dilihat dari bentuk pakaian para wanita. Ya, bentuk pakaian para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda hari kiamat, sinfani min alil nar lam arahuma. Ada 2 kelompok, 2 golongan yang merupakan penduduk neraka yang aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihatnya di zaman Nabi. Yaitu diantaranya yang disebutkan oleh Nabi. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Lihat ciri-cirinya ini pada perempuan. Dan ciri-ciri perempuan ini mengundang syahwat, mengundang nafsu. Dan kalau mengundang nafsu berarti untuk kecenderungan terjadinya zina besar. Apa ciri-cirinya? Mereka adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok. Ya, mumilatun ma'ilat, berlenggak-lenggok, kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Mohon maaf ibu-ibu, ya, yang biasanya pakai tambahan rambut apa? Sanggul. Ya, yang pakai sanggul ini ciri-cirinya ada dalam hadis ini. Ya, ciri-cirinya ada dalam hadis ini. Mereka lenggak-lenggok seperti unta itu punya punuk. Punuk unta itu di atas apa di bawah? Punuk unta itu di atas. Dan unta kalau jalan dengan punuknya itu akan kelihatan naik turunnya. Sama seperti wanita yang pakai sanggul. Jadi mohon maaf, ini hadis ini menunjukkan baiknya wanita ya sudahlah apa adanya. Original itu lebih bagus. Gak usah pakai sanggul. Tanda hari kiamat di sini. Lalu Nabi SAW katakan, la yadkhulnal jannah wa la tajidna rihaha. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Mereka itu tidak akan mencium bau surga, padahal baunya surga dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Padahal baunya surga dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Dari jarak jauh pun bau surga itu bisa tercium. Namun di sini Nabi SAW ancam mereka tidak bisa mencium bau surga. Apa ciri-ciri tadi pakaian wanita yang telanjang? Dia pakai baju. Namun dikatakan apa? Ariyat, telanjang. Kira-kira telanjang itu apa maksudnya? Pakai baju loh ini. Bisa jadi ketat. Ya, ibu-ibu kurangi pakai baju-baju yang ketat. Ada istilahnya itu pakai celana apa? Pensil ya? Ya betul ya. Celana pensil ya. Iya tolonglah yang celana pensilnya itu bisa dikurangi, kalau enggak ya enggak usah dipakai lah. Jadi kain lap mungkin lebih bagus. Ya. Apalagi contohnya? Legging. Ya, legging seperti celana lepis tadi. Pakai apa lagi? Hah? Wanita pakai kolor. Ya jelas sudah sangat-sangat telanjang sekali. Ini masih pakai baju loh. Ini masih pakai baju, masih pakai rok ya atau celana. Ini saja sudah diancam. Cuma karena apa? Ketat. Ciri-cirinya lagi tipis. Mohon maaf, saking tipisnya tali bagian dalam itu saya kelihatan. Kasarannya seperti itu loh ibu-ibu. Ya, ini pakaian seperti ini tolong dihindarilah. Termasuk juga dengan jilbabnya itu jangan menerawang sampai kelihatan rambut keritingnya. Ya, masa pengen pamer-pamer rambut bagian dalam seperti itu? Ya bagusnya itu jilbabnya itu ya agak tebal sedikit lah. Ya. Tebal dikit biar orang itu nggak
punya perhatian, nanti kita salah fokus juga loh laki-laki itu. Sudah lihat ini pakai jilbab, namun kalau sudah lihat rambutnya itu kelihatan, salah fokus lagi. Ini tadi tuh saya maksudnya lihat jilbabnya, ini kok jadi lihat bagian dalamnya, yaitu rambutnya. Salah fokus kan? Salah fokus. Itu ciri-ciri tadi berpakaian tapi telanjang. Lenggak-lenggoknya di sini tadi apa maksudnya? Pernah lihat Pragawati? Pragawati lenggak-lenggok apa jalan lurus-lurus saja? Hah? Dibuat-buat kan model jalannya. Nah itu, tolong model jalannya itu nggak usah dibuat-buat, jalan lurus-lurus saja. Ya, nggak usah menggak-menggok kayak Pragawati tadi. Ditambah pakai sanggul, ditambah pakai ketat, ditambah pakai tipis lagi. Ya, ini sangat-sangat bahaya sekali. Ya, kalau ini kita singgung, ini masih pakai baju. Ini masih menutup atas dan menutup bawah. Apalagi yang sudah nggak pakai baju lagi, nggak pakai penutup kepala, nggak tutup aurat, ya, juga bajunya juga milih-milih, yang baju yang cuma tali dua, apa disebut apa bapak? Bapak nggak tahu ya? Ya, baju tank top tadi atau you can see. Coba you can see, coba artinya apa you can see? Ini loh kamu lihat gratis, iya kan? You can see, ini kamu lihat gratis, saya kasih gratis. Masya Allah, kayak gitu coba lihat. Masya Allah, astagfirullah ini. Laki-laki serba salah loh ini. Bagaimana tidak terjadi perselingkuhan, bagaimana tidak terjadi perzinaan kalau pakaiannya seperti itu coba. Kira-kira yang salah itu siapa kalau pakaiannya seperti tadi? Laki-lakinya yang salah atau perempuannya? Ya laki-lakinya salah juga pakai nafsu. Namun bagaimana nafsunya nggak bangkit kalau pakaiannya seperti itu? Mau lihat, mau nundukkan pandangan, kita kan laki-laki disuruh nundukkan pandangan. Nunduk ke bawah salah nggak pakai, ya rok turun sampai ke bawah, nggak nutup sampai bawah. Lihat ke atas juga masalah laki. Mau jalan apa tutup mata coba bapak? Kan nggak mungkin. Serba salah kalau hidup di zaman ini coba. Masya Allah yang paling aman itu hidup di dunia itu cuma di Arab Saudi saja itu. Ya kecuali di kota Mekah Madinah ya. Karena Mekah Madinah terbuka untuk internasional. Kalau di luar Mekah Madinah yang masih Saudi Arabia, itu perempuan satu pun tuh nggak pernah lihat. Laki-laki saya selama kuliah cuma sama laki-laki saja, nggak pernah lihat perempuan selama 24 jam itu nggak pernah lihat. Di sini ya mau keluar sedikit ya salah lihat itu perempuan. Nanti balik kanan nanti lihat noleh ke kanan itu nggak pakai jilbab, noleh ke kiri nggak pakai baju, ya lihat ke depan juga masak, serba salah sekali coba. Di sana keluar pun pakai bis pun atau pakai kendaraan wanita-wanita itu jarang sekali kita lihat di pinggir jalan. Ya, wanita itu jarang sekali. Kalau keluar itu sudah nutup semua dan mereka memang di sana mazhabnya mazhab Hambali, ya keyakinannya itu nutup seluruh tubuh. Ya, yaitu semuanya pakai cadar, gak ada sama sekali yang kelihatan matanya, itu pun gak ada. Ya, jadi mau lihat sana sini ya gak ada di sana. Peluang untuk terjadinya perzinahan di sana ya sangat-sangat kecil sekali. Perzinahan atau perselingkuhan itu sangat-sangat kecil. Kalau mau dibandingkan dengan kita loh. Mau dibandingkan dengan Eropa, mau dibandingkan dengan Amerika, sangat-sangat jauh sekali perbandingannya. Perbandingan terjadinya perzinahan, terjadinya perselingkuhan. Ini diantara tandanya lagi kalau dekat nanti di akhir zaman yang kemarin kami sebut, kiamat itu tidak akan terjadi. Sampai orang-orang itu terlihat bersetubuh selingkuh, berhubungan intim di pinggir jalan. Seperti layaknya keledai. Kan hewan kan nggak pakai mikir kan kalau hubungan kan? Iya. Maka tanda kiamat itu perzinaan itu kita dapat lihat di pinggir jalan. Kemudian ditanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata ketika itu, apa betul ini akan terjadi? Nabi SAW itu jawab, iya itu akan terjadi. Akan lihat perzinaan, perselingkuhan itu di pinggir jalan. Kira-kira sudah ada tandanya apa belum? Apa tandanya? Pernah lihat orang selingkuh di pinggir jalan? Pakai handphone, dia buka di pinggir jalan loh, buka video porno.
Nonton di pinggir jalan, tandanya sudah ada. Tinggal besok nanti wujud nyatanya, nanti orang-orang akan lihat nanti perselingkuhan, perzinahan di pinggir jalan, dan nggak ada rasa malu sama sekali ketika itu. Nggak ada yang negur juga. Ya, ada yang lihat ini yang selingkuh, sudah lanjut aja. Tanda semakin buruknya akhir zaman seperti itu. Ya mudah-mudahan gak ketemu ya. Mudah-mudahan gak ketemu, seperti kita sudah mati di luar lah. Kemudian semakin tanda hari kiamat lagi, riba semakin merajalela. Ini yang kami ingatkan kemarin, riba sudah semakin banyak. Mulai dari kelompok kecil, mulai dari yang cuma 20 kakak saja di rombongan, sudah ada didikan untuk ya riba, yaitu berupa pinjaman dengan mengembalikan lebih. Nanti berkembang lagi berbagai macam kredit yang bapak temukan, ibu-ibu temukan di zaman ini, tidak lepas dari riba. Ya, riba yang ditemukan sama saat ini itu sudah ada pada kredit-kredit yang ada. Mau kredit rumah kayak, mau kredit motor kayak, mau kredit mobil kayak, semua tidak lepas dari riba. Ya, kalau saya mau ceritakan tentang ribanya, aduh saya takut kalau bahas saat ini nanti besok nggak ngaji lagi. Ya, riba sudah semakin banyak sekali. Saya hanya berani ngulang ini cuma di satu tempat saja. Ini tempatnya Pak Faizu saja saya pernah ngulang itu. Ya, yang lainnya saya belum berani. Ya, takut nanti semuanya pada pikiran nggak tenang di rumah. Wah, nanti merasa bersalah seperti kapan-kapan lah. Nanti kalau sudah kuat imannya baru nanti akan diberitahu. Kemudian yang ke-13, semakin maraknya minuman keras. Bahkan minuman keras dianggap halal. Dianggap halalnya salah satu buktinya, ini tanda-tandanya, mau masuk ke supermarket sudah dilegalkan. Beda dengan dulu loh. Sekarang di supermarket besar itu sudah masuk begitu bebas. Nggak ada pakai peraturan perda atau peraturan daerah macam-macam, nggak ada. Pokoknya silakan masuk. Mau minum ya monggo, silakan, yang suka ya silakan ambil. Ya, disediakan bahkan di tempat khususnya itu ada. Juga yang ke-14, maraknya pembunuhan. Kata Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-haraj. Al-haraj itu apa? Nabi SAW katakan pembunuhan. Pembunuhan itu semakin banyak. Banyak gak kira-kira di TV? Sering lihat gak pembunuhan di mana-mana? Sering. Ya, bahkan ada acara khusus kan di TV yang membahas tentang kasus-kasus kriminal. Situ pasti ada saja berita pembunuhan. Mau di Jawa kayak, mau di Sumatera kayak, Kalimantan kayak, di pulau manapun itu ada. Mungkin tiap provinsi itu ada terus kasus pembunuhan setiap harinya. Kemudian yang terakhir untuk malam ini, waktu semakin singkat. Waktu semakin singkat. Kita rasa bahwasanya ini baru saja awal tahun loh kemarin. Ini sekarang sudah mau masuk akhir tahun. Kok kayak singkat sekali. Sekarang kemarin tuh baru Januari kita hitung-hitung. Kok sekarang sudah akhir tahun, bulan Desember loh. Masuk lagi 2017. Waktu itu seakan-akan semakin singkat. Maka Rasulullah SAW itu katakan tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman itu terasa singkat. Sekarang umur 25 tahun, kok sekarang sudah 40, kok sudah semakin tua. Ya, kok tiba-tiba sekarang sudah 50 tahun, ya kayaknya kemarin tuh masih kuat. Ya, berjalan singkat sekali seperti itu. Maka Nabi katakan, maka jadilah setahun itu dirasakan seperti sebulan. Sebulan itu dirasakan seperti 1 pekan. Sepekan itu cuma sehari saja rasanya. Dan sehari itu cuma rasanya seperti 1 jam. Dan sejam itu bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma. Pelepah pohon kurma itu rasanya cuma 1 jam saja terbakar. Padahal bisa terbakar cuma 1 detik atau 1 menit saja. Waktu sudah terasa semakin singkat. Nah, itu 15 tanda hari kiamat yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada yang jelek-jelek di sini yang disebutkan, berarti hindari.
Ya, kalau disebutkan riba, disebutkan minuman keras, berusaha keras untuk hindari. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita ilmu. Yang haram-haram kita jauhi. Dan nanti ada kejadian-kejadian yang ini tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari karena terus berulang. Ada kejadian yang haram lagi, tadi seperti wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, maka ibu-ibu ya berubah diri. Sekarang berusaha menutup aurat, sekarang berusaha untuk perbaiki diri. Kalau punya anak perempuan belum memakai jilbab, suruh untuk memakai jilbab. Ya, ini untuk menunjukkan kita itu seorang muslim sebagai wanita muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja kita cukupkan. Sekian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير الأمين مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari. أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه